إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman wal Islam, kemudian nikmat sehat, nikmat aman, dan kita mohon kepada Allah agar dengan nikmat-nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan hadis tentang datangnya malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak membahas satu persatu, tapi kita hanya membahas tentang syahadat, yaitu ketika Nabi ditanya tentang Islam, dan kita sudah sampai kepada syahadat, yaitu ketika Jibril datang, akhbirni anil Islam, bertanya, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu kamu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dan ini adalah rukun Islam yang pertama, yaitu Anda menyaksikan dengan lisan Anda dengan Anda mengucapkannya, kemudian Anda tetapkan dalam hati Anda bahwasanya tidak ada ilah. Kalau sudah kalimat ilah Allah, maka itu berkenaan dengan ubudiyah.
Kalau Rabb adalah rububiyah. Rabb itu adalah berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan, dan kita sudah menyampaikan tentang ketika Allah mengucapkan ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau perintah kepada orang yang beriman, maka pasti perintahnya itu adalah beribadah kepada Allah, mengerjakan syariat Allah. Tapi ketika berkenaan dengan ya ayyuhan nas, maka setelahnya, karena an-nas ini di sini adalah seluruhnya, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman, maka senantiasa Allah ketika setelah memanggil manusia ya ayyuhan nas, Allah lanjutkan di antaranya u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian. Masya Allah menggunakan kalimat Rabb. Setelah itu apa? Alladzi khalaqakum. Allah menunjukkan kemampuan Allah, Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah lanjutkan lagi, alladzi ja'ala lakum apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Setelah itu Allah katakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya ini Allah menunjukkan kemampuan Allah, kudrah Allah dalam menciptakan semuanya. Dan setelah itu Allah katakan Allah menciptakan ini semua adalah rizki untuk kalian semua, wahai manusia. Sampai iblis sendiri protes kepada Allah, lalu rizkiku apa ya Allah? Kalau semua yang kau ciptakan itu adalah untuk manusia, lalu rizkinya iblis mana? Ketika Allah akan turunkan Adam alaihissalam, dan setelah Allah turunkan Adam ke muka bumi, iblis bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, setelah engkau turunkan Adam ke muka bumi ini, pasti engkau akan berikan untuknya kitab. Kau turunkan kitab untuknya. Kemudian engkau akan kirim untuknya rasul, utusan kepadanya. Dan seterusnya. Iblis protes, lalu untuk saya apa? Artinya ma'asyiral muslimin, kita tidak membahas itu sekarang. Lain kali insyaallah kita akan membahas tentang dialog Allah dengan iblis berkenaan dengan rizki. Di antaranya rizkinya yang Allah berikan kepada iblis itu, Allah mengatakan apa? Malam yuzkar alaihi ismi. Apa saja rizki yang tidak diucapkan atau tidak disebut namaku, kata Allah. Mau makan kita tidak baca basmalah, ini rizkinya iblis. Ya. Mau minum tidak baca basmalah, itu rizkinya iblis. Iblis, kemudian Allah katakan kepada iblis, wa baituka, rumahmu wa iblis al-hammam. Jadi namanya iblis itu kamar mandi. Kamar mandi. Sampai kita kamar mandi ke rumahnya iblis ini, Allah ajarkan, Nabi ajarkan doa. Dengan masuk kaki kiri, baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari jin laki-laki dan perempuan. Selesaikan hajat, karena ini adalah tempat iblis, maka kalau bisa jangan merokok di dalam kamar mandi. Keluar inspirasi. Karena ketika Allah yarham almarhum Tengku Zulkarnain,
ketika datang di tempat kita menyampaikan tentang asal muasal daripada tembakau itu, ketika Allah usir iblis turun ke muka bumi, pertama iblis ini kencing, dan dari air kencingnya yang ada di tanah itu tumbuh tembakau. Dan tempat paling disenangi untuk tempat buang air kecil oleh iblis itu adalah tembakau. Dan kemudian dihisab oleh manusia. Menghisabnya di rumahnya lagi, di kamar kecil. Dan termasuk makanan dan minuman iblis, Allah katakan kepada iblis adalah apa saja yang memabukkan. Memabukkan bisa dalam bentuk minuman, khamr. Khamr itu sebelumnya mungkin dari kurma, atau dari tape, atau dari anggur. Kemudian difermentasi. Setelah itu dia berubah menjadi khamr. Setelah khamr diproses lagi menjadi cuka. Cukanya boleh dikonsumsi cuka. Setelah cuka berubah lagi dia melalui proses. Entah mungkin kalau cuka ini mengalami expired ya, maka dia akan menjadi khamr. Ini yang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian dalam bahasa Arab, merokok itu bukan menghisap, tapi dengan menggunakan syurbud dukhan. Syurb. Ya, tadkhin itu masdar. Tapi syurbud dukhan itu kita tidak mengartikan, cuman dalam bahasa Indonesia tidak diartikan kita minum, tapi kita menghisap. Tapi bahasa Arab mengucapkan syurb. Kenapa? Rokok itu terkadang dikasih dengan ganja, kan dihisap. Fly, teler, ini rezekinya iblis. Allah katakan semua yang ada di muka bumi ini rezekinya Allah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Maka suami istri pun akan melakukan hubungan suami istri, diperintahkan untuk membaca doa. Kalau sampai tidak membaca doa, iblisnya juga ikut nimbrung bersenang-senang. Itu bukan rezekinya iblis. Tidak boleh, maka kita harus baca. Kita kembali ma'asyiral muslimin. Tadi kita membedakan antara rububiyah wal uluhiyah. Maka uluhiyatullah adalah termasuk cabang daripada rububiyah Allah. Karena siapa yang menyembah Allah, maka dia telah menetapkan rububiyah Allah. Artinya dia sudah meyakini semua yang menciptakan ini Allah. Yang menurunkan hujan Allah, yang berikan rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang mengatur semua alam ini Allah. Maka ketika itu sudah selesai, pasti orang ini akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ma'buda la budda yakuna rabban wa la budda yakuna kamilas sifat. Karena sesungguhnya yang disembah itu harus dia adalah Tuhan. Yang disembah itu harus Tuhan dan harus memiliki sifat-sifat yang sempurna. Walihadza tajid alladzina yunkiruna sifatillah, maka itu Anda akan mendapati setiap orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, maka pasti dia memiliki kekurangan yang besar di dalam beribadah kepada Allah. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Rabb Tuhan itu hendaklah memiliki kesempurnaan sifat sehingga disembah sesuai dengan
kesempurnaannya. Yang mengaku Tuhan itu adalah siapa? Nantinya mengaku Tuhan itu adalah Dajjal. Tapi Dajjal itu tidak sempurna. Banyak cacat fisik. Rambutnya gimbal, matanya satu, kata Nabi A'war. Ya, kemudian gemuk pendek, letter O kakinya berjalan, tidak ada sempurna. Cuman nanti tetap karena fitnah itu juga akan ada apa? Ada juga yang mengikuti Dajjal, dan yang mengikuti Dajjal adalah pertama 70.000 Yahudi dari Asbahan. Dan mereka meyakini Dajjal adalah Al-Masih, Al-Mahdi Al-Muntazar. Menurut orang Yahudi, yang ditunggu-tunggu mereka adalah Dajjal ini. Asbahan itu di mana? Iran. Maka di sana ada banyak tempat beribadatan untuk orang-orang Yahudi, banyak sinagognya di situ. Maka dengan kondisi Palestina yang sekarang ini, maka mereka pun yang di Iran pun mengatakan tidak apa-apa, biarkan mati itu orang-orang Palestina. Menurut dalam ceramah-ceramah ulama-ulama mereka membiarkan, dan itu dihabiskan sekali, tidak apa-apa. Yang menjadi mengkhawatirkan bagi kita, sesama muslim sendiri malah mencemooh saudara-saudara kita yang di Palestina, yang mereka menjaga daripada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa Palestina. Mereka memperjuangkan. Nanti dengan alasan kalau tidak punya kekuatan itu sudah tinggalkan saja, hijrah. Dan disamakan, dikiaskan dengan masa-masa dakwah Nabi di awal-awal yang masih jumlah kaum muslimin masih sedikit dan mereka tidak punya kekuatan sehingga ada perintah untuk hijrah. Maka berbeda dengan kondisi yang ada sekarang. Lihat, setelah Islam kuat, ada satu daerah yang lemah, khalifah mengutus pasukan. Dan pernah ada seorang wanita yang dihina sampai mengatakan apa? Sampai kayu, coba kamu teriak, panggil khalifahmu itu. Panggil khalifahmu. Ayo teriak-teriak. Subhanallah, teriakannya didengar. Sampai kepada Amir pada waktu itu. Kemudian Amir ini mengatakan karena ada seorang wanita muslimah yang dirusak kehormatannya, Amir ini tadi mengirim pasukan. Pasukan yang pertama sudah sampai di tujuan dan masih belum putus sampai di daerahnya. Berapa banyak? Ini menunjukkan kekuatan Islam. Artinya ketika Umar bin Khattab pun ada mengirim pasukan perang, ketika mulai lemah kalah dikirim lagi. Maka berbeda dengan masa ketika awal dakwah Nabi di Mekah dan Nabi hijrah. Dan kemudian setelah itu Nabi ingin mengambil hak-haknya kaum muslimin yang mereka hijrah, sehingga terjadi perang Badar. Jumlah yang tidak seimbang, Allah berikan kemenangan. Berbeda dengan ketika peperangan Hunain, Allah katakan iz a'jabatkum kasratukum, yang jumlah kalian itu sangat mengagumkan dan membuat kalian bangga. Artinya kalian ini kaum muslimin ketika perang Badar jumlah kalian sedikit, Allah yang menurunkan pasukan dari malaikat. Wa junudan lam tarauha, kata Allah, dan pasukan-pasukan Allah yang kalian tidak melihatnya, tapi musuh-musuh melihat. Kemudian ketika perang Hunain jumlah kalian banyak,
kalian sombong, lupa kalau perang Badar itu adalah pertolongan dari Allah. Dan ketika perang Hunain kalian melihat jumlah kalian lebih banyak, lebih besar dan jauh lebih perbandingannya ketika perang Badar. Apa yang terjadi? Kalah. Karena tidak menggantungkan kepada Allah. Dan sementara kaum muslimin di Palestina yang mereka hanya mengharapkan kesyahidan, tapi yang ada sekarang sesama muslim pun itu memperdebatkan. Yang diperdebatkan apa? Ikhwanul Muslimin, Hamas, apalagi seterusnya. Tidak memikirkan kaum muslimin yang di sana membutuhkan doa kita. Bahkan mengatakan dan di-share di grup-grup kita, itu dikatakan mereka itu adalah termasuk cikal bakal teroris. Bukan itu sekarang. Alihkan dulu ISIS, alihkan dulu. Simpan dulu pembahasan ilmiah. Ini sekarang Palestina, saudara-saudara kita Palestina itu membutuhkan doa. Membutuhkan doa minimal dari kita. Dan ada lagi share-sharean bahwasannya hati-hati kalau mengirimkan bantuan karena tidak sampai ke penduduk Gaza. Ini dari kaum muslimin sendiri. Pokoknya wallahu a'lam, dari mana cara-cara untuk melemahkan ghirah kaum muslimin yang akan membantu. Imam Palestina datang ingin membawa bantuan untuk pembangunan di sana, sampai di sini hati-hati. Jangan-jangan itu dinikmati oleh beberapa orang. Nauzubillah. Ya. Suudzon. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kewajiban kita mendoakan mereka. Terus berdoa. Berdoa. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh seorang yang pernah ikut perang Badar, Itban bin Malik. Itban bin Malik ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini sholat mengimami di satu kaum. Tapi antara rumahku dengan kaum ini ada satu lembah. Kalau hujan turun, ini banjir dan aku tidak bisa sholat kepada mereka. Satu, fisik saya ya Rasulullah, dan kedua, mata saya lemah. Maka aku mohon kepadamu ya Rasulullah agar engkau datang ke rumahku untuk sholat di tempatku, sehingga tempat itu akan aku gunakan sholat setelah anda sholat. Maka Nabi pun datang. Nabi datang, Abu Bakar As-Siddiq datang, Umar datang, dan beberapa sahabat ikut bersama Nabi. Kemudian Itban bin Malik menyambut Nabi. Pertama yang Nabi lakukan adalah, wahai Itban, mana tempat yang kamu inginkan untuk aku sholat? Artinya tidak ada pembicaraan lain kecuali tujuan dulu. Tujuan pertama apa ke sana? Sholat. Setelah sholat, yang lain-lain boleh. Ini yang banyak membuat kita ini waktu kita habis dan ternyata tujuan kita tidak tercapai. Dan ini banyak di rumah tangga kita. Ketika kita mengantar istri ke pasar, tujuannya beli apa dulu? Belanja, tujuannya beli apa? Katakanlah beli sepatu untuk acara pengantin. Begitu masuk, sepatu dulu. Oh enggak, lihat ini, ambil satu. Ya, ini bagus, ambil satu. Sampai pulang ke rumah, tujuan beli sepatunya lupa atau terlanjur tutup. Pergi ke pasar, tujuannya beli telur puyuh. Tidak sempat beli telur puyuh, lihat ini, oh ini ada ayam murah, ada beli 2 dapat 1. Terus
dibeli satu sampai rumah telur puyuhnya tidak terbeli. Sama dengan kita penuntut ilmu, maka di kitab itu selalu dicatat daftar buku. Ya, daftar judulnya pasti ada. Maka ketika kita ingin membahas satu permasalahan, lihat daftar buku, itu dulu yang dibaca, diselesaikan dulu. Bonusnya adalah lihat yang lain-lain kalau sudah selesai. Maka kita membuka buku itu dapat hasil apa yang tujuan kita membuka buku. Tapi kalau kita mau membahas satu materi, seperti halnya umpama Imam Ahmad bin Hanbal itu difitnah bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal ini mendahului pendapatnya melebihi pendapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Baqir termasuk dari cucu Nabi itu memanggil Imam Ahmad bin Hanbal karena isunya dia lebih mengedepankan pendapatnya ketimbang pendapat Nabi. Dipanggil datang. Ketika datang ditanya, "Wahai Imam Ahmad, saya mendengar kalau kamu ini lebih mengedepankan pendapatmu ketimbang pendapat Nabi." Maka Imam Ahmad bin Hanbal sebelum menghadap Al-Baqir, Imam Al-Baqir ini duduk di atas kursi, tapi Imam Ahmad bin Hanbal duduk di bawah menghadap kepada Imam Al-Baqir dan menghormati, karena ini adalah cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Imam Al-Baqir ini akan marah, Imam Ahmad mengatakan, "Bagaimana aku bisa mendahulukan pendapat saya ketimbang pendapat kakekmu, sementara aku di hadapanmu saja duduk di bawah?" Satu. Ini siasatnya orang alim. Kemudian yang kedua kata Imam Ahmad ini, kedudukan saya di hadapan Anda adalah seperti kedudukan para sahabat di hadapan Nabi. Kalau yang Anda pertanyakan tentang kenapa saya mendahulukan pendapat saya dibanding pendapatnya Nabi, maka itu tidak benar. Itu hanya fitnah. Satu contoh ketika menghapus al-mashu 'alal khuffain, apa itu? Kalau kita mau safar mungkin berapa hari, kemudian kita mau pakai sepatu yang menutup mata kaki, ya, maka kita sebelum memakai kita ambil air wudhu dulu, kemudian kita pasang. Sehingga kalau kita wudhu lagi tidak perlu melepas sepatu, cukup kita usap. Nah, kata Imam Ahmad, pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan untuk mengusap adalah bagian atas. Kalau aku lebih mengedepankan pendapat saya, kata Imam Ahmad, pasti yang aku usap adalah bagian bawah. Kenapa? Karena bagian bawah ini menginjak kotoran. Kalau aku lebih mengedepankan pendapatku, kata Imam Ahmad, maka aku tidak mengusap yang atas, aku mengusap yang bawah. Tapi pendapat saya tidak, tetap mengikuti pendapat Nabi. Ini luar biasa. Untuk membahas tentang masalah-masalah itu, contoh lagi, ketika Nabi mengatakan, maaf, air mani itu adalah tidak najis. Air mani najis? Air mani tidak najis. Tapi orang yang baik itu mimpi ataupun hubungan suami istri dan dia junub, dia wajib mandi. Sementara orang yang buang air kecil itu mengenai pakaian najis, dan yang buang air kecil tidak harus mandi, cukup wudu. Kalau menurut akal, maka akan aku balik. Tapi karena akalku tunduk kepada pendapat Nabi, kata Imam Ahmad, maka aku pun ketika ada orang yang junub, maka aku perintahkan dia mandi, walaupun yang terkena air mani itu tidak najis. Sementara orang yang buang air kecil,
aku perintahkan dia berwudu setelah bersuci. Setelah bersuci kemudian aku perintahkan dia berwudu dan tidak aku perintahkan dia untuk mandi. Sementara yang kena air kencing itu adalah najis. Ini ma'asyiral muslimin. Nah, sama talibul ilm ketika akan membahas satu pembahasan, dia lihat, dia buka buku, dia cari judul sesuai dengan kebutuhannya, baru dia cari yang lain. Kalau sudah tujuannya selesai. Maka Nabi SAW datang dan Nabi sholat terlebih dahulu. Tunjukkan mana tempat sholat yang kamu inginkan. Akhirnya Nabi sholat sunnah di siang hari, diikuti oleh beberapa sahabat, dan banyak sahabat yang tahu sekitaran rumahnya Ijban itu tahu kalau Nabi datang. Mereka pun ingin melihat Nabi dari dekat, ingin mendengar hadis dari Nabi, mereka ingin mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Nabi. Melihat Nabi sholat, beberapa orang ikut sholat berjamaah dengan Nabi. Artinya sesekali sholat berjamaah, sholat sunnah itu boleh. Sesekali, tidak terus menerus, tidak menjadi rutin. Sesekali sholat duha berjamaah, melihat hadis ini boleh. Tapi kalau terus menerus tidak boleh. Nah, setelah itu terdengar suara. Ketika tanya, ini rumah siapa? Ini Utsman bin Malik. Mereka mengatakan Malik ini munafik. Malik ini munafik. Karena kita tidak mendapati dia kecuali pembicaraan dia dan kecenderungan dia adalah kepada orang-orang munafik. Dikatakan munafik. Nabi dengar. Nabi mengatakan apa? Jangan kamu katakan itu. Tidak boleh kamu ngomong seperti itu. Bukankah kalian tahu kalau Malik ini mengucapkan la ilaha illallah? Hanya mengucapkan la ilaha illallah, Nabi melarang orang memvonis ini orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya seseorang sahibus sirrin Nabi, yaitu orang yang mengetahui rahasia dari Nabi, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman itu yang tahu dari Nabi siapa orang-orang ini yang munafik. Hanya Hudzaifah, yang lain tidak ada yang tahu. Umar bin Khattab, beliau kalau ada jenazah melihat Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau Hudzaifah ibnul Yaman menyolati orang ini, Umar bin Khattab ikut sholat. Berarti dia bukan orang munafik. Kalau sampai Hudzaifah ibnul Yaman tidak menyolati, maka Umar bin Khattab tidak menyolati. Kenapa? Karena orang ini munafik. Maka ma'asyiral muslimin, itu di zaman Nabi dan Allah memberitahukan kepada Nabi siapa-siapa dan ciri-ciri mereka yang termasuk dalam golongan orang munafik. Maka setelah itu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dengan tegas Umar bin Khattab mengatakan, setelah Nabi wafat, wahyu terputus, selesai. Dan tidak ada yang mengetahui menghukumi seseorang munafik atau apa kecuali Nabi. Dan kita adalah menghukumi seseorang hanya dari zahirnya saja. Kalau orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lepas dari kita ini memata-matai, ojo-ojo cuman omongan itu ya, cuman ngomong tok la ilaha illallah. Pernah seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, saya ini berhadapan dengan seseorang, dia bukan orang Islam, kita duel. Ternyata tangan saya ini putus, perut saya luka, dan kemudian melihat saya ini mulai marah. Akhirnya dia sembunyi di balik pohon. Ketika akan aku tebas leher dan tangannya, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah boleh aku bunuh ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan.
Diulang lagi beberapa kali, Nabi mengatakan, apakah engkau bisa membelah dadanya dan kamu melihat kalau orang ini munafik atau tidak? Artinya dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan-jangan dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut aku bunuh. Artinya seperti itu. Kata Nabi, jangan kamu bunuh. Ya Rasulullah, mungkin ini cara dia selamat. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah supaya saya tidak membunuh dia. Boleh aku bunuh ya Rasulullah? Jangan. Karena urusan hati itu urusan dia dengan Allah. Maka untuk memvonis seseorang itu cukup hanya zahir yang kita lihat. Orang ini sholat, itu munafik, dengar pe wong ae sholat. Lah orang orang sholat. Ini bukan urusan kita. Ini bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Maka kita harus hati-hati. Nabi mengatakan, man mata duna malihi fahuwa syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan dia menjaga hartanya, dia matinya mati syahid. Jangankan seperti tempat Palestina. Di tempat sini aja kita menjaga harta kita perang, kita mati. Kita tarung sama pencuri untuk mempertahankan harta kita mati kita syahid. Apalagi negeri yang mulia. Negeri di mana itu adalah milik kaum muslimin. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada perjanjian yang mana orang Yahudi tidak boleh masuk ke Palestina. Itu punya kaum muslimin dan menjadi kiblat kaum muslimin yang pertama sebelum pindah ke Masjidil Haram. Dan semua nabi ada di Palestina. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, Allah katakan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkahi sekeliling Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Nabi diangkat oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tanah milik siapa? Kaum muslimin. Kebanggaan siapa? Kebanggaan kaum muslimin. Sampai Nabi mengatakan tidak boleh diziarahi bersusah-susah khusus masjid-masjid kecuali 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa? Masing-masing ini kalau kita sholat di sana nilai pahalanya berapa ratus kali dibandingkan sholat di masjid lain. Ini keutamaan. Bahkan ulama Saudi sendiri dalam doanya Allahumma akrimna, ya Allah muliakan kami. Ini orang-orang yang biasa sholat di Masjidil Haram, mereka berdoa Allahumma akrimna bis salati fil Masjidil Aqsa. Muliakan kami ya Allah dengan kita bisa sholat di Masjidil Aqsa. Terus tiba-tiba kita harus meninggalkan Palestina. Apapun cara pandangannya, alasan apapun, kaum muslimin disuruh meninggalkan. Man mata duna malihi fahuwa syahid, man mata duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena menjaga kehormatan, kemuliaannya, maka matinya dia syahid. Maka tidak salah kalau kaum muslimin di Palestina mengharapkan syahid. Ini maka ma'asyiral muslimin, ini gencar-gencarnya non-muslim, apalagi orang-orang Yahudi yang mereka memiliki memberikan informasi yang luar biasa. Ya, supaya apa? Supaya kaum muslim ini ragu dengan ucapan kaum muslimin sendiri. Maka ini hati-hati ma'asyiral muslimin. Kita ini sedang membicarakan siapa? Kita membicarakan saudara kita kaum muslimin. Darah mereka haram ditumpahkan, kehormatan mereka haram dirusak. Bagaimana mungkin kita melihat orang yang mati-matian mengorbankan semua hartanya, keluarganya
untuk menjaga Palestina, Masjidil Aqsa, agar tidak ditindas, tidak dirampas oleh selain mereka. Orang-orang Yahudi itu tidak punya tempat. Orang-orang Yahudi tidak punya tempat. Orang-orang Yahudi itu mulai zaman Nabi Musa alaihi salam, dan mereka ini membunuh banyak nabi. Kata Allah pada orang Yahudi, di pagi hari mereka membunuh nabi, di siang hari mereka ke pasar, seakan-akan tidak ada apa-apa. Berapa banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Dan sampai ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada Bani Israel, untuk mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan tidak. Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak taat. Disuruh mengucapkan sami'na wa ata'na, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Sampai Allah mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka karena kesombongan mereka ini. Ayo, mau ngomong sami'na wa ata'na? Baru mau. Dan memang Yahudi ini bangsa yang sombong. Karena mereka beranggapan inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Allah, aku telah memberikan kelebihan kamu Bani Israel di atas umat yang lain. Maka ketika kenabian yang terakhir adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau, karena mereka tunggu nabi terakhir bukan dari orang Arab. Orang Arab itu bangsa tertinggal waktu itu. Orang-orang Yahudi bangsa maju. Sistem perbankan itu dari Yahudi. Bank sendiri dari bahasa Arab. Bangku, mereka tiap pagi buka meja, kemudian kredit buat pinjaman berapa sekian, ya sudah jaminannya berapa lama. Itu sudah terjadi di zaman itu. Maka berkenaan dengan riba, Allah katakan apa? Orang-orang yang riba ini fa'zanu biharbin. Maka diizinkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang menjalankan sistem riba. Dan sekarang di tempat kita terjadi banyak sistem riba. Maka lihat bagaimana kualitas keimanan dan keislamannya. Begitu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sekali lagi kita harus berhati-hati dengan ujaran kepada saudara kita muslim. Karena kita tidak punya jaminan dari Allah, kita ini bisa ke masjid dan kita akan mati dalam keadaan kita baca Al-Quran. Belum ada jaminan. Dan orang yang kita hina juga tidak ada jaminan mereka meninggalnya dalam keadaan kehinaan. Nah, itu adalah wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu mohon kepada Allah hidayah. Kita selalu mohon kepada Allah dengan doa Allahumma sabbitna bil qawli sabit. Allahumma sabbitna bil qawli sabit, yaitu ditetapkan oleh Allah kita ini dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah di dunia dan nanti pun di akhirat. Di dalam kubur pun, kata Nabi, bagi orang yang beriman kepada Allah dan kemudian dia mengucapkan kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah dari hati mereka, maka ketika mendapatkan pertanyaan di dalam kubur, dia akan bisa menjawab. Maka keimanan atau kalimat la ilaha illallah ini adalah diucapkan dengan lisan, diimani dengan hati. Bukan hanya la ilaha illallah, tapi tetap menyembah kepada selain Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Artinya ta'abbadu lahu wa tawassalu bi asma'ihi ila matlubikum. Diperintahkan beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, dan bertawassullah kalian dengan nama-nama Allah untuk
mendapatkan apa yang kalian minta. Kita banyak dosa. Kita mengatakan ya Ghaffar, ya Tawwab. Kita banyak hutang, ya Ghani, ya Mughni. Itu kita selipkan dalam doa kita, dan itu tawassul yang Nabi contohkan kepada kita. Fad-du'a huna yashmal du'aul mas'ala wa du'aul muhim wa du'aul ibadah. Jadi doa di sini mencakup doa minta kepada Allah dan doa dalam kita beribadah kepada Allah. Yang terpenting adalah ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak ada Tuhan dari makhluk. Tuhannya hanya yang menciptakan. Makhluk itu tidak boleh dijadikan Tuhan. Baik malaikat, baik nabi, baik matahari, bulan, pohon, batu, kemudian lautan, seorang yang mati syahid, seorang wali, maka tidak boleh dijadikan Tuhan, tidak boleh disembah, tidak boleh diminta kecuali masih hidup. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan di sini hadhil kalimah, ucapan ini tadi la ilaha illallah, arsalallahu biha jami'ar rusul. Allah telah utus kepada semua rasul dengan kalimat ini tadi, yaitu diantaranya firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku utus seorang rasul sebelummu Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku, kata Allah. Firman yang lain Allah sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, yaitu dengan sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut. At-taghut itu bisa asyirik. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya di muka bumi ini sebelum meninggal, akhir kalimat yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia punya tiket masuk surga. Wa qawluhu wa anna Muhammadan Rasulullah, dan perkataan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah adalah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi adalah seorang Rasulullah. Walam yadhkur man siwahu minar rusul, dan tidak lagi disebut ada Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada utusan yang baru dan tidak ada agama yang baru. Setiap agama setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang batil. Agama Yahudi setelah diutusnya Nabi Muhammad adalah batil. Agama yang dianut oleh orang-orang Nasrani adalah batil, ghairu maqbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk orang-orang yang merugi kelak di kehidupan akhirat. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun mereka di dunia ini mereka beruntung secara duniawi, dan orang-orang yang mengaku sekarang ini orang Nasrani
dan menisbatkan agamanya kepada Isa alaihissalam, maka sesungguhnya mereka ini adalah pendusta. Karena Al-Masih Isa terbebas dari mereka. Kalaupun Nabi Isa datang nanti kepada mereka, kepada orang yang mengaku agama Nasrani, mengikuti kepada Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa akan memerangi mereka dan membunuh mereka. Wa sayanzil fi akhir zaman, dan Nabi Isa akan turun di akhir zaman dan dia tidak menerima kecuali hanya Islam. Selain agama Islam, Nabi Isa tidak menerima. Nabi Isa menghancurkan salib. Nabi Isa membunuh khinzir dan tidak menerima jizyah dari seorang pun, dan tidak menerima agama kecuali agama Islam. Dan kita pernah singgung ketika Imam Mahdi akan menjadi imam subuh dan melihat ada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa diperintahkan untuk menjadi imam. Nabi Isa mengatakan tidak. Bukan berarti manusia biasa ini lebih mulia dibandingkan Nabi, tapi menunjukkan bentuk tunduknya Nabi Isa alaihissalam kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti agama yang dibawa dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, yang terakhir adalah firman Allah, "Qul ya ayyuhan nas," katakan Muhammad, sesungguhnya kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian semua. Yaitu Rasul, utusan Allah yang milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Maka berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, yaitu An-Nabiyil Ummi, yaitu Rasulnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad Al-Ummi, yang di awalnya tidak bisa baca tulis. Allazi yu'minu billah, yang mana Nabi ini beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan beriman kepada firman-firman Allah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Nabi ini supaya kalian mendapatkan petunjuk. Maka Rasulullah adalah Rasul kepada seluruh makhluk. Dan Nabi pernah bersumpah dalam hadisnya, annahu la yasma'u bihi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidak ada seorang pun, baik itu Yahudi ataupun dia Nasrani, ya, yang mendengar tentang kenabian Nabi Muhammad, kemudian dia tidak beriman, summa la yu'minu bima ja'a bihi, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah termasuk calon penghuni neraka. Dan kalau sudah tidak beriman, dia berarti kafir, dan orang kafir haram baginya surga. Haram bagi orang-orang kafir ini surga. Ini kata Nabi apa? Yang sudah mendengar. Orang Yahudi Nasrani yang sudah mendengar tentang kenabian Nabi Muhammad, kemudian dia tidak beriman, maka Nabi mengatakan dia adalah termasuk calon penghuni neraka. Jadi selesai. Kalaupun nanti tidak mendengar, itu tidak termasuk penghuni neraka. Lalu bagaimana? Terserah Allah. Terserah Allah, karena dia tidak sampai kepadanya ar-risalah. Orang yang tinggal di satu tempat yang tidak pernah mendengar Allah, tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup, matinya tidak bisa dikatakan, oh ini tidak tahu sholat, kafir, mlebu neraka, tidak bisa. Kalau dia sudah mendengar dan dia tidak ikut, tidak taat, tidak ikut kepada Nabi, maka ini yang dikatakan kafir
dan dia adalah calon penghuni neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dan kita mohon kepada Allah hidayah, taufik, dan mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada kebenaran dan memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita yang batil itu batil, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la aqiman illa razaqtah wa la huzzaban illa zawwajtah wa la faqiran illa aghnaytah ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم تقبل شهداء فلسطين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف جرحاهم. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم معينا. اللهم كن لهم معينا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.